Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi hadis dalam ajaran Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Hikmatul Uluwiyah dengan NIM 2103096135. Yang kedua yaitu Novita Fadilatur Rahmah dengan NIM 2103096145. Yang ketiga yaitu Hasanatul Awaliyah dengan NIM 2103096155. Yang keempat yaitu Mahbub Munan dengan NIM 2103096163. A. Kedudukan hadis dalam ajaran Islam. Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Kaitannya dengan kedudukan hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Maka Al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan hadis merupakan sumber kedua. Sulit dipisahkan antara Al-Quran dan hadis karena keduanya adalah wahyu. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangan sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal itu karena hadis merupakan mubayyin terhadap Al-Quran, yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya tidak mungkin umat Islam menggunakan hadis tanpa Al-Quran, karena Al-Quran merupakan dasar hukum pertama yang di dalamnya berisi garis besar syariat. Argumentasi di bawah ini akan memberi gambaran sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, baik dari sudut dalil nakli atau Al-Quran dan hadis maupun akli atau rasional. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban untuk tetap teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dallam ba'ida, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yang kedua yaitu dalil hadis Rasulullah SAW. Selain berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di atas, kedudukan hadis ini juga dapat dilihat melalui hadis-hadis Rasul sendiri. Banyak hadis yang menggambarkan hal ini dan menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintahnya. Dalam salah satu pesannya tentang suatu keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. Yang ketiga yaitu kesepakatan ulama atau ijma. Di antara pernyataan para sahabat di bawah ini menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Pertama, ketika Abu Bakar dibait menjadi khalifah, ia berkata, saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Yang keempat yaitu sesuai dengan petunjuk akal. Kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah suatu keyakinan bagi umat Islam yang tidak akan terbantahkan.
Ini memberi arti bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar membawa misi untuk menjamin amanat dari Zat yang mengangkat kerasulan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek akidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjadikan kerasulan ini sebagai salah satu dari prinsip-prinsip penentu keberhasilan. Dengan demikian, manifestasi dari pengakuan dan keyakinan itu semua mengharuskan untuk mentaati dan mengamalkan segala peraturan atau peraturan, serta undangan petunjuk dan inisiatif beliau. Baik, saya akan menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sudah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber rujukan permasalahan dalam agama Islam. Yang kedua itu hadis. Hadis sebagai penjelas dari Al-Quran atau Al-Bayani. Ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama yaitu memperkuat atau memperjelas ayat-ayat hukum-hukum Al-Quran yang disebut dengan tafkin atau takrir. Yang kedua, memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih samar, seperti di Al-Quran itu menjelaskan kita disuruh untuk melaksanakan sholat, sedangkan kita tidak tahu waktunya itu bagaimana, dan itu dijelaskan dalam hadis. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum yang jelas tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, Imam Malik bin Anas memberi pendapat tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, bayan at-takrir. Kedua, bayan at-tafsir. Yang ketiga, bayan at-taksil. Yang ketiga, bayan al-basad. Dan kelima, bayan at-tafsir. Yang pertama yaitu Yang berfungsi sebagai bayan tafsir terdiri dari 3. Yang pertama, tafsir al-mujmal. Yang kedua, tafsir al-musta'ar. Dan yang ketiga, tafsir al-am. Yang pertama, tafsir al-mujmal ialah hadis yang berfungsi merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global. Contohnya, tidak kurang 67 ayat Al-Quran yang langsung memerintah sholat, tapi tidak dirinci bagaimana cara mengerjakannya, berapa rakaat yang harus dikerjakan, serta apa yang harus dibaca pada setiap gerakan. Rasulullah SAW dengan sunnahnya memperagakan sholat secara rinci, hingga beliau bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tafsir musta'ar ialah menjelaskan ayat Al-Quran yang mengandung kata bermakna ganda. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wal mutalaqqatu yatawaffanna binafsi salah satu ruangan," yang artinya wanita yang bercerai hendaklah menunggu masa iddah selama 3 quru. Surat Al-Baqarah ayat 528. Perkataan quru adalah bentuk jamak qorin dalam bahasa Arab. Antara satu suku bangsa dengan yang lain adalah perbedaan pengertian qorin. Ada yang mengartikan suci, ada pula yang mengartikan masa haid. Mana yang paling tepat perlu ada penjelasan. Rasulullah SAW bersabda, "Tolaku al-mati tatlaq tani wa idaduha hidotani." Tolak hamba sahaya ada 2 dan idahnya 2 kali haid. Dalam ketentuan hukum, hamba sahaya itu berlaku setengah dari orang mereka. Jika hadis ini menerapkan 2 kali haid, maka menurut sebagian pendapat perkataan haid dan itu merupakan penjelasan dari Qur'an yang musta'ar, sehingga kesimpulannya bahwa wanita yang bercerai itu idahnya 3 kali haid. Yang ketiga, tahsis al-am ialah sunnah yang menghapuskan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Contohnya firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri." Artinya diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. Dalam ayat ini tidak ada kecuali, semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Sunnah Rasulullah SAW mentahsis atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Sabda Rasulullah yang artinya telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan
dimaksud dengan dua macam darah adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Dan yang keempat, bayan tabdila, ialah mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Dalam istilah lain dikenal dengan nama nasih wal mansuh. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang keberadaan hadis atau sunnah min tabdil Al-Quran. Namun pada dasarnya bukan berbeda dalam menyimpulkan hukum, melainkan hanya terletak pada penetapan istilahnya saja. Contoh sunnah yang dianggap bayan tabdil oleh pendapat yang mengakuinya ialah dalam bab zakat pertanian. Dalam ayat Al-Quran tidak diterangkan batas nisab zakat, melainkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan dalam sunnah Rasul ditandaskan yang artinya tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hikmah. Pendapat ulama tentang fungsi hadis dalam ajaran Islam. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, hadis memiliki fungsi yang pada intinya sejalan dengan Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai petunjuk dan isyarat bagi Al-Quran yang bersifat global, sebagai pengecuali terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum, sebagai pembatas terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, juga sebagai pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai dalam Al-Quran. Dengan demikian, maka pemahaman Al-Quran dan juga pemahaman ajaran Islam yang seutuhnya tidak dapat dilakukan tanpa mengikut sertakan hadis Nabi Muhammad SAW. Pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Rahman Shah bahwa hadis mempunyai 4 fungsi utama yang menghubungkan dengan Al-Quran, yaitu 1. Berfungsi sebagai bayan al-takrir yang menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum Al-Quran. 2. Berfungsi sebagai bayan al-taudih yang menjelaskan dan menerangkan maksud-maksud dari ayat Al-Quran. 3. Berfungsi sebagai bayan al-tafsil yang menjelaskan ayat-ayat yang masih mujmal. 4. Berfungsi sebagai bayan al-basti atau tabsid dan takwil, yakni memanjangkan keterangan yang masih ringkas dalam Al-Quran. Imam Syafi'i berpendirian bahwa fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran itu adalah sebagai berikut. 1. Bayan tafsil atau perinci ayat yang mujmal. 2. Bayan takhsis atau pengkhusus yang bersifat umum. 3. Bayan ta'yin, yaitu menetapkan makna yang dimaksud dari suatu ayat yang memungkinkan memiliki beberapa makna seperti menjelaskan yang musytarak. 4. Bayan tasyri', yaitu sunnah yang berfungsi tambahan hukum yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 145 telah ditetapkan bahwa yang haram dimakan itu hanyalah bangkai, darah, daging babi, dan yang disembeli bukan karena Allah. Sedangkan dalam beberapa riwayat sunnah diterangkan bahwa Rasul melarang memakan binatang buas yang berbelalai, burung menyambar, dan yang hidup di air dan di darat. 5. Bayan nasah, yaitu mengganti hukum yang tidak berlaku lagi seperti yang diuraikan pada bayan tabdil. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran yaitu 1. Bayan takkid atau penguat seperti bayan takrir yang telah dijelaskan di atas. 2. Bayan tafsir. 3. Bayan tasyri'. 4. Bayan takhsis. Dan bayan takyid, yaitu menentukan sesuatu yang di dalam ayat bisa bermakna mutlak, seperti seruan Allah tentang kewajiban sholat secara mutlak berlaku pada siapapun. Sedangkan sunnah takyid, wanita yang sedang haid dari yang mutlak tersebut. Wanita yang haid tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan mengganti. Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, tampaklah betapa pentingnya sunnah terhadap Al-Quran, terutama memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk memahami isi Al-Quran. Jika Rasulullah SAW tidak memberikan penjelasan tentang ayat Al-Quran, tentu saja akan menimbulkan berbagai kendala dan kesulitan dalam melaksanakan Al-Quran. Itulah mungkin salah satu makna dari fungsi Rasul sebagai rahmat bagi mukminin, bahkan bagi alam semesta.
Terima kasih. Apabila ada kurang atau lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.